Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada saat sore hari ini untuk ibadah komunitas. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk beribadah pada saat sore ini. Jangan ada yang main-main lagi ya. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Karena pada saat ini kita akan menyenangkan Tuhan melalui pujian, penyembahan kita. Kita nyanyikan Bapa Kami yang di surga. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati. Katakan semuanya, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan, kami anak-Mu di sini, anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita memanggil Bapa kita yang di surga. Dia begitu mengasihi anak-anak, mengasihi mami, mengasihi papi, dan mengasihi kedua orang tua kalian. Marilah anak-anak semuanya, kita belajar untuk menghormati Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuliakan nama Dia dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapa kami yang di surga, dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu
puji dirimu, kami hormati di dalam kekudusan dengan segenap hati. Katakan hanyalah Engkau-lah, sebab hanya Engkau-lah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau-lah, sebab hanya Engkau-lah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, pada saat sore hari ini, semuanya tutup mata. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Segala puji, hormat juga syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu pada saat sore ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami pada saat ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Supaya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh duduk diam. Anak-anak-Mu boleh Tuhan sungguh-sungguh untuk menyenangkan Engkau pada saat ini. Dan kami boleh Tuhan memuliakan Engkau, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, Mami minta kalian bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan dengan menari buat Tuhan. Mungkin anak-anak tahu pada zaman sekarang ya, corona masih ada di sekeliling kehidupan anak-anak dan mami dan papi dan keluarga kalian. Sekarang kedengaran lagi ada bencana alam, ada lagi peperangan yang membuat kita kadang takut. Kita khawatir, tapi ada satu hal yang anak-anak boleh tahu. Kita mempunyai Allah yang berkuasa. Apapun yang terjadi di bumi ini, Tuhan itu memelihara dalam kehidupan kita. Nah adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Yuk dengan gerakan ya. Amin. Ikutin Mami Yohana gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anak, lagu ini lagu lama. Di saat Mami masih anak sekolah minggu. Nah, dan kata-kata ini mengatakan bahwa gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi firman Allah itu tetap sampai selama-lamanya. Mungkin adik-adik dan anak-anak di sini masih belajar ya. Yuk kita mulai nyanyikan pujian ini lagi ya. Yuk, biarpun gunung-gunung beranjak. Di saat beranjak kita beralih tempat aja. Dan di saat bukit-bukit bergoyang, kita gerakin pinggul kita ya. Yuk, mulai. Yuk, Kapri. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Katakan bahwa walaupun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Pujian yang mengatakan firman Tuhan itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Walaupun keadaan kita mengalami kesulitan, mengalami berbagai masalah dalam kehidupan, anak-anak mungkin di keluarga, anak-anak mami papi ada masalah di rumah. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita, kita tetap memerlukan Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan.
perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Anak-anak semuanya, katakan, aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tidak ada kita memerlukan siapapun selain Dia, karena Dialah yang kami perlu, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Angkat tangan semuanya, katakan, ku perlu Kau Tuhan. menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami sangat perlu Engkau Tuhan. Jangan Kau lepaskan tangan kami anak-anak-Mu Bapa.
karena kami sangat memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan bagi kami. Engkau begitu besar Tuhan, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada saat Tuhan sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami. Dan boleh Tuhan anak-anak-Mu diubahkan Tuhan. Setelah Tuhan mendengarkan akan kebenaran firman yang akan disampaikan guru-guru kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi Tuhan mulut lidah hamba-Mu. Tuhan, siapa kami ini Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan apa-apa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang firman kami sebentar sampaikan Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi kekuatan anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus siapkan Alkitab, dengar-dengaran, gak ada yang main-main. Kita dengarkan firman Tuhan dulu, baru setelah itu kalian baru absen ya. Jangan di saat mendengarkan firman Tuhan, kalian absen, jadi gak fokus. Dan kita gak tahu isi firman Tuhannya apa yang disampaikan oleh Mami Yohana ya. Nanti Mami Yohana kasih pertanyaan, biar kalian bisa jawab di saat sungguh-sungguh mendengarkannya ya. Pada saat sore hari ini, Mami Yohana mau cerita tentang tulus. Ya. Judulnya atau temanya sore ini adalah tulus. Yang kemarin-kemarin ya Sabtu-Sabtu yang lalu Mami Papi cerita tentang mengucap syukur. Tapi saat ini awal April temanya beda. Ya, tentang tulus. Apa sih itu artinya tulus nih? Ya, mungkin anak-anak yang sudah kelas besar atau yang udah kelas kecil tahu itu tulus apa. Nah, lawan dari tulus itu apa ya? Siapa anak-anak di sini yang tahu? Lawan dari kata tulus. Nah, pasti anak-anak pinter nih, ada yang jawab. Lawan dari kata tulus adalah licik. Ya. Licik itu jelek ya. Tapi saat ini Mami gak akan membahas tentang licik, tapi tulus. Ya. Anak-anak, apa itu tulus? Tulus itu mempunyai arti sederhana, apa adanya, gak dibuat-buat. Jadi apa yang dikatakan seseorang yang mempunyai hati yang tulus, baik kepada temannya, baik kepada saudaranya, ya, kalau dia mempunyai hati yang tulus, ingin menolong, dilakukan orang ini dengan tidak mempunyai maksud yang lain. Tidak memiliki maksud yang membuat keuntungan pribadi, anak-anak. Tulus ini ada di dalam hati kita yang paling dalam. Nah, sebelum Mami jelaskan lebih lanjut tentang kata tulus, Mami ada cerita dalam kehidupan nyata. Ada seorang pendeta yang namanya Roy Angel. Dia adalah seorang pendeta yang miskin. Dia mempunyai seorang kakak yang menjadi orang yang kaya raya.
miliarder, uangnya banyak, rumahnya banyak. Ya. Semua dia punya. Nah, karena dia mempunyai usaha yang berkembang pesat, di saat perayaan Natal, kurang dari 1 minggu, dia memberikan sebuah mobil untuk adiknya, yaitu Bapak Roy ini. Dibelikan mobil yang mewah, yang bagus, pengeluaran yang baru. Nah adik-adik, pendeta yang miskin ini diberkati dengan mobil oleh kakaknya. Suatu hari mobil ini dipakai adik-adik. Di dalam perjalanan dia berhenti. Dia melihat seorang gelandangan. Kalau gelandangan itu miskin atau kaya adik-adik? Tentunya miskin. Nah, di saat Bapak Roy ini berhenti, dia menegur si gelandangan ini. Kamu lagi apa? Di saat Bapak Roy ini menanyakan itu, malah dia kaget. Si gelandangan anak kecil ini bilang, "Tuan, mobil mewah ini miliknya Tuan." Si Bapak Roy bilang gini, "Iya, ini milik saya." Ini mobil bagus sekali, mewah. Harganya berapa, Tuan? Bapak Roy ini berandai-andai. Ya, wah, pasti anak gelandangan ini pasti bilang, "Wah, ini kenapa si anak ini nanyakan harga mobil?" Tapi Bapak Roy bilang, "Aku juga nggak tahu harga mobil ini, karena mobil ini aku dikasih oleh kakakku." Terus dia bilang gini, "Wah, hebat ya, mempunyai seorang kakak yang baik." Si Bapak Roy bilang gini, mungkin anak ini bilang, andekan, aku mempunyai kakak seperti dia, pasti aku mempunyai mobil yang mewah." Tapi apa yang terjadi adik-adik? Si gelandangan ini tidak mengatakan itu. Dia bilang, "Tapi bagus sekali ya mobilnya." Karena keingintahuan Bapak Roy, apa yang diinginkan anak gelandangan ini, dia mengajak anak gelandangan ini masuk ke mobil yang mewah ini. Diajaklah si anak gelandangan ini berputar-putar jalan-jalan. Di dalam perjalanan si anak ini bilang gini, "Tuan, boleh nggak? Mau nggak tuanku mampir sebentar aja ke rumahku? Rumahku tuh deket sini, Tuan. Cuma beberapa blok aja." Si Tuan Roy bilang, "Oh boleh, yuk." Akhirnya sampailah Bapak Roy ini dengan anak gelandangan ini, dan anak gelandangan ini turun. "Tuan, tunggu aku sebentar ya. Sebentar 10 menit aja, aku akan balik lagi." "Oh ya, silakan." Wah, setelah anak kecil ini turun dari mobilnya, Bapak Roy melihat gubuk yang kecil, reot, ya, mau ambruk. Tapi Bapak Roy bertanya-tanya, mau apa ya anak ini? Apa dia akan bilang ke tetangganya, "Nih, aku pakai mobil mewah nih. Aku naik mobil yang mahal nih, keluaran baru." Tapi apa yang terjadi adik-adik? Si anak gelandangan ini keluar dari rumahnya, dia menggendong adiknya yang lumpuh. Dia gendong adiknya. Didekatinnya lah adiknya ini di mobil yang dia
tumpangin. Punya Bapak Roy ini. Si kakak ini, gelandangan ini bilang sama adiknya, adikku, suatu saat aku akan membelikan mobil ini. Aku akan memberikan mobil ini buat kamu. Apabila aku suatu saat bisa memberikan untuk kamu. Dengan tulus kakak ini ingin membahagiakan adiknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita mempunyai sifat yang mengasihi. Sifat yang tulus, hati yang tulus untuk adik-adik kita. Untuk kakak-kakak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain. Untuk sesama kita. Biarlah kita belajar memberikan yang kita bisa berikan kepada orang yang kita kasihi. Selagi kamu, selagi mami, selagi kalian semua bisa melakukannya. Lakukan ketulusan perbuatan kita kepada orang lain. Adik-adik, seperti anak gelandangan yang dengan ketulusan hatinya dia ingin membahagiakan adiknya. Bapak Roy ini merasa ibah. Oh, ternyata anak ini bukan mempunyai andai-andai ingin memiliki mobil ini, pamer dengan mobil yang dia naikin. Tetapi dia mempunyai sifat yang tulus ingin untuk membahagiakan adiknya. Nah, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tulus itu yang tadi Mami katakan sederhana dan apa adanya. Tidak mempunyai maksud apapun kalau kita mempunyai hati yang tulus. Contoh di tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Kalian bisa baca di Roma 9 ayat 1-3. Paulus bersedih hati. Dia tidak mau berdusta. Dia sedih kalau melihat saudara-saudaranya yaitu bangsa Israel binasa. Dia hanya menginginkan satu, yaitu keselamatan bagi kaum bangsanya. Dengan ketulusan hati, kita harus mengikuti tindakan dari Bapak Paulus. Ketulusan hatinya yaitu mengasihi saudara-saudaranya. Orang yang tulus itu tidak memiliki sifat yang munafik, bohong. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, itu berasal dari hati. Tidak mau main curang, ataupun mau menipu. Dan orang yang tulus juga tidak akan membahayakan orang lain. Dia mengasihi, justru itu dia tidak akan membahayakan atau merugikan orang lain. Dan hati yang tulus juga mempunyai sifat yang rela berkorban bagi orang lain juga. Selain dia mau berkorban untuk orang lain, sifat tulus juga tanpa
mencari keuntungan untuk diri sendiri. Biasanya orang-orang kalau mau menolong orang lain, memberikan sesuatu sama orang lain, baik kepada orang yang gak punya, kepengennya di saat tangannya mengulurkan bantuan, dia ingin dilihat orang banyak, ingin dilihat orang, kepingin dipuji. Ini loh, aku berjasa bisa membantu dia. Itu adalah sifat yang tidak bagus. Dia tidak tulus membantu orang lain. Firman Tuhan mengatakan di saat kita tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Di saat kita berbuat baik, di saat kita menolong orang lain, kita nggak perlu dengan mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian. Wah, itu si A hebat ya, bisa membantu orang yang kesusahan. Orang itu nggak bisa makan loh, dia kasih beras, kasih indomie, kasih minyak. Yang mana minyak sekarang susah. Buat apa kita membantu orang lain tapi kita ingin dipuji orang? Berarti kita munafik. Orang yang munafik itu tidak tulus, pasti mempunyai sifat yang licik, sifat yang gak bagus. Melakukan banyak hal agar untuk kepentingannya terwujud, keinginannya tercapai. Mari adik-adik, kita pun saat ini banyak di sekeliling kita. Banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang susah. Coba di saat kita diberkatin Tuhan, orang tua kita diberkati Tuhan, marilah kita ulurkan tangan kita. Kita belajar untuk mengasihi orang lain. Dengan tujuan apa? Jangan punya tujuan ingin dilihat orang dan dipuji, tetapi kita tulus membagikan berkat yang Tuhan kasih bagi kita. Demikian juga adik-adik di sini. Tujuan adik-adik ikut komunitas, ikut ibadah setiap sore hari Sabtu, atau para remaja ya mungkin yang sudah onsite datang ke komunitas, atau kalian hari Minggu ke gereja yang punya gereja masing-masing setiap hari Minggu ibadah. Hayo kalian jujur. Jujur, jawab dari hati kalian. Kita itu ke gereja untuk datang kepada Tuhan, supaya iman kita bertumbuh, atau cuma ingin mendapatkan hadiah di saat hari Natal. Atau mengumpulkan absen, supaya dapat poin yang banyak, nanti dapat hadiah tambahan. No, itu bukan tujuan yang baik. Kita datang kepada Tuhan harus dengan tulus. Kita datang kepada Tuhan untuk supaya kita bertumbuh iman kita. Kita datang kepada Tuhan dengan tujuan ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin menyembah Tuhan dan mengatakan bahwa aku perlu Engkau Tuhan. Seperti pujian tadi sebelum firman mengatakan, ku perlu Kau Tuhan. Siapa di sini anak-anak, siapa yang berani angkat tangan yang tidak perlu Tuhan? Mungkin mami-mami, adik-adik di sini, siapa yang berani angkat tangan? Aku tidak perlu Tuhan. Mengatakan seperti itu. Semuanya perlu Tuhan pada saat ini. Sampai kapanpun kita perlu Tuhan. Kita harus dengan tulus mengatakan, aku perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami.
Buat untuk kehidupan aku Tuhan, aku perlu Engkau. Jadi di saat kita ke gereja, di saat kita datang komunitas, bukan mempunyai tujuan apa-apa, tapi hanya satu, yaitu bertemu dengan Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Mami minta kalian semuanya, di saat kalian ibadah komunitas, jangan sampai diingatkan, ayo komunitas, ayo komunitas. Ayo, ayat hafalan, mana ayat hafalan? Tapi kalian harus mempunyai niat tulus dari hati kalian bahwa aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu mendengarkan firman untuk menjadi kekuatan adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat sore hari ini mengajarkan kita untuk mempunyai hati yang tulus, hati yang mengasihi saudara kita, mengasihi baik itu saudara kandung kita, baik saudara seiman kita di dalam gereja, baik kepada orang lain di sekitar kita. Ya, Mami akan memberikan ayat hafalan ya, yaitu berada di dalam Mazmur 119 ayat ke-80. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Adik-adik, ayat hafalan ini adik-adik hafalin, nanti boleh di-share di grup kelas masing-masing ya. Nah, dengan ketulusan hati kita sebagai orang percaya, apa sih tujuan kita menjadi orang yang percaya? Tujuan akhir dari orang percaya adalah menjadi sempurna seperti Bapa. Kita mempunyai seorang Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita lebih dahulu, mengasihi mami papi lebih dahulu. Kita pun harus mengikuti teladan dari Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Baik adik-adik semuanya, kita tutup mata, kita berdoa. Biarlah firman yang sudah kalian dengar itu boleh menjadi pelajaran bagi anak-anak semua, juga guru-guru, juga mungkin orang tua yang mendengarkan firman ini. Marilah kita belajar untuk hidup, membantu dan menolong orang lain. Dengan ketulusan hati kita, seperti Tuhan Yesus tulus mengasihi kita. Kita berdoa, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk hidup, berbagi dan mengasihi orang lain. Mempunyai sifat yang tulus untuk mengasihi sesama kami. Seperti Engkau mengasihi kami Bapa. Biarkan Tuhan anak-anak-Mu belajar Tuhan untuk menolong orang lain.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengubahkan anak-anak-Mu. Kita mempunyai sifat yang tulus, tidak mempunyai sifat yang munafik, sifat yang licik, yang membuat hatimu berduka Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang tulus bagi orang lain, mau menolong orang lain dengan hati, dengan tidak mempunyai keinginan apapun, mempunyai embel-embel ataupun menginginkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kami Tuhan, dengan ikhlas, kami dengan sepenuh hati kami mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mami, papi, untuk anak-anak, untuk orang tua, anak-anak. Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, kekuatan, supaya Tuhan, Engkau juga memberkati segala usaha pekerjaan orang tua mereka. Lindungin kami Tuhan, jagain kami Tuhan dengan malaikat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu tertanam di dalam hati anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Kita akan jumpa lagi Sabtu depan ya. Tuhan memberkati.